Oke, hari ini kita akan bahas soal yang kemarin, soal PTS. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah pola yang dibentuk dari batang-batang korek api. Pola pertama dibentuk dengan 7 batang korek api. Banyaknya batang korek api pada pola ke-21. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gitu. Jadi ada 7, ada 10, ada 13. Nah sekarang berarti dia ada 7, 10, 13. Nah berarti ini tuh apa? Dia deret aritmatika kan? Dengan bedanya 3. Jadi A-nya 7, B-nya 3. Nah, dicari pola ke-21. Jadi tinggal kita cari U21. A tambah N-1 kali beda. Nah, A-nya 7 tambah N. N-nya 21, min 1 kali beda. Bedanya 3. Jadi kita punya 7 tambah 20 kali 3. Jadi 7 tambah 60. Jadi kita punya 67. Gitu ya. Jadi tinggal cari U21. Paling yang harus kalian lihat ini polanya kan batang korek api. Jadi yang dihitung batangnya. Nanti beda lagi kalau yang ternyata itu tuh polanya pola persegi. Nanti dihitung perseginya. Jadi nanti kalian lihat soalnya. Jangan sampai salah. Itu nomor 1. Nomor 1 ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya berarti. Kalau kalian mau nanya langsung unmute aja. Langsung bilang. Kalau ada yang nggak ngerti juga ya. Jadi nanti saya bisa stop. Oke, kita masuk ke yang pertanyaan berikutnya. Saat liburan sekolah, Andi membantu orang tuanya di toko keramik untuk menyusun kardus berisi keramik yang akan dijual kepada pembeli. Saat sudah tumpukan keempat, toko mulai ramai dan ayah Andi meminta Andi untuk menyampaikan pada pekerja untuk mengambil tumpukan keramik dan menyusunnya. Andi memperhatikan bahwa kardus yang disusun membentuk pola seperti pada gambar di bawah ini. Berapakah tumpukan kardus keramik yang harus diminta Andi pada para pekerja untuk tumpukan ke-6? Ini sama kayak soal ulangan kemarin ya. Jadi kita punya ada 1, 8, 27. 1, 8, 27. Nah, kita lihat ini tuh polanya apa? Ini tuh polanya bilangan pangkat 3. Ya kan? 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 3 itu 27. Nah, berarti bisa kita simpulin N pangkat 3 atau pola bilangan kubik. Nah, ditanya pada tumpukan ke-6. Berarti N-nya 6 kita masukin. Jadi 6 pangkat 3. Jadi kita punya 216. Kayak gitu. Bisa ya ini ya? Saya udah pernah juga di ulangan kemarin. Kita lanjut nomor 3. Suatu hari, Sani mengunjungi sebuah peternakan ayam. Dalam peternakan tersebut, terdapat berbagai kandang dengan ukuran yang berbeda. Kandang-kandang tersebut diberi nomor dari 1 sampai 10. Kandang pertama berisi 2 ekor. Jadi kandang pertama 2 ekor. Kandang kedua 4 ekor ayam. Kandang ketiga 6 ekor ayam, dan seterusnya. Sani sadar bahwa jumlah ayam dalam tiap kandang mengikuti sebuah pola bilangan, sehingga dia dapat menghitung jumlah ayam keseluruhan yang terdapat dalam peternakan tersebut. Berapakah jumlah ayam yang terdapat dalam peternakan tersebut? Nah, kalau misalnya kalian lihat, dia tuh 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, sampai U ke-10. Nah, ini bisa pakai 2 cara ya. Boleh pakai deret aritmatika. Tapi kalian juga boleh pakai, kalau misalnya kalian lihat, ini tuh membentuk satu pola bilangan. Ya kan? Dia membentuk satu pola bilangan. Pola bilangan genap. Ya nggak? Ya kan? Pola bilangan genap. Nah, kita tahu kalau pola bilangan genap, dia tuh jumlah N bilangan genap pertama, ini kan mulainya dari 2. Jadi berarti jumlah 10 bilangan genap pertama, itu bisa langsung N kali N plus 1. Jadi N-nya 10 kali 10 tambah 1. Jadi 10 kali 11. Jadi hasilnya 110.
Gitu. Jadi bisa cari pakai pola bilangan genap. Atau kalian boleh juga pakai SN. SN itu kan N per 2 kali A tambah UN. Nah, N-nya kan 10 per 2, A-nya 2. Nah, UN-nya kalian masukin aja. UN-nya kan A plus N-1 kali B. Jadi 5 kali 2 ditambah A-nya 2 tambah N-nya 10. 10 kurang 1, 9. Kali bedanya 2. Jadi 5 kali 4 tambah 18. 5 kali 22 hasilnya 110. Nah ini kalian bisa bebas. Boleh pakai rumus pola bilangan genap, atau kalian lupa rumus pola bilangan genap, boleh kayak pakai cara biasa, cara SN. Gitu. Nomor 3 ada pertanyaan dulu. Kalian bebas ya mau pilih pakai cara yang mana. Pokoknya yang paling enak kalian pakai. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Diketahui sebuah barisan bilangan sebagai berikut. 3, 8, 13, 18, 23. Jika nilai UN adalah 313, maka nilai N adalah... Oke, jadi kita punya 3, 8, 13, 18, 23. Nah, ini berarti bedanya berapa? 3 ke 8, 5. 5 semua ya. Jadi kita punya A-nya 3, bedanya 5. Nah, A-nya 3, bedanya 5. Terus dikasih tahu UN. UN-nya 313. Nah, ditanya N. Berarti kita pakai rumus UN. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Nah, UN-nya 313 sama dengan A-nya 3 ditambah N-1. N-nya kan kita cari, jadi masih dalam N. Kali beda. Bedanya kita dapat 5. Jadi kita punya 313 sama dengan 3 ditambah. Nah ini kali ke dalam. Capit kepiting. 5 kali N, 5N. 5 kali min 1, minus 5. Jadi kita punya 313 sama dengan 5N minus 2. Nah ini boleh kalian pindahin ke situ. Jadi 313 tambah 2 sama dengan 5N. Ya 315 sama dengan 5N. Jadi kita punya N sama dengan 315 dibagi 5. Atau hasilnya 63. Gitu. Ini untuk yang nomor 4. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oh, terbalik ya. Kelima dulu ya berarti. Kita ke 6 dulu aja. Diketahui sebuah barisan bilangan sebagai berikut. 6, 11, 16, 21. Jadi 6, 11, 16, 21. Jumlah 10 suku pertama barisan bilangan tersebut. Ini kayak tadi ya. Sampai U10. Ditanya S10. Kalau tanya S10 berarti N per 2. A tambah UN. Jadi kita butuh N, butuh A, butuh UN. N-nya punya ya, N-nya 10. A-nya punya 6. UN-nya belum tahu kan? Nah, kita cari dulu UN-nya. Ditanya U10. U10 berarti A tambah N-1 kali beda. A-nya 6. N-nya kan 10, min 1 kali beda. 6 tambah 9 kali bedanya. Kalau misalnya kita lihat bedanya tuh 5. Jadi 6 tambah 45. Jadi dapat 45 tambah 6, 51. Nah, dapat UN-nya 51. Kita tinggal masukin ke S10. N per 2. N-nya 10 kan, 10 per 2. Kali A, A-nya 6. Tambah UN, UN-nya 51. Jadi
kita punya 10 per 2 kali 57. Atau hasilnya 285. Gitu. Ini untuk nomor 6. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini nomor 6? Adakah? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 5. Diketahui barisan aritmatika di mana suku ketiganya 8. Jadi U3 8, U6 23, ditanya U4 9. Nah, kalau ada 3 kayak gini, kalian bisa pakai cara yang cepat. Ingat, yang suku keberapanya ada di atas ya. Jadi 3, 6, 9. Terus yang di bawahnya tuh yang hasilnya 8, 23, X. Pakai yang ini ya. 3 ke 6, 3, 6 ke 9, 3. 8 ke 23, 15. Terus 23 ke X, kita nggak bisa nentuin 23 ke X, karena kita nggak tahu X-nya berapa kan, karena nanti X-nya yang ditanya. Nah, sekarang kita isi yang tengah. 3 harus kali berapa supaya jadi 15? Kan yang di tengah tuh kalau nggak kali, bagi ya. 3 kali 5. Kalau kiri kali 5, kanan juga kali 5. 3 kali 5, 15. Jadi kita punya X-nya hasilnya adalah 23 ditambah, ini 49 ya. 6 ke 49 tuh 43. Jadi 43 dikaliin 5. 43 kali 5 itu tuh 215. Jadi 23 tambah 215. Jadi hasilnya nanti dapat 238. Gitu. Ada pertanyaan yang ini? Atau boleh pakai eliminasi juga kalau kalian bisa yang eliminasi. Kalau eliminasi kan berarti U3 kalian cari ya persamaannya. Jadi U3 itu A ditambah N-nya kan 3, 3 min 1. 2 kali B. Apa, Vincent? Ada pertanyaan? Sekarang U6, 23. Berarti 23 sama dengan A ditambah 5B. Udah dapat 2 kayak gini, 2 persamaan, tinggal di eliminasi. 23 sama dengan A tambah 5B. 8 sama dengan A tambah 2B. Kalian tinggal kurangin. 23 kurang 8. Hasilnya 15. 5B kurang 2B, 3B. Kan A kurang A 0 ya. A min A kan habis. Jadi bedanya 15. Dimasukin ke salah satu. Jadi A ditambah 2 kali beda. Bedanya 15 sama dengan 8. Jadi A-nya kalian tinggal cari. A-nya kan B-nya 5 ya. 15 bagi 3, B-nya 5. Jadi 2 kali 5, 10. Ini kan 10. Nah, 10-nya pindah sini. 8 minus 10. Jadinya minus 2. Ngapain, bro? Ada pertanyaan, Indro? Kepencet, Sir. Oh, kepencet. Sip. A-nya minus 2. B-nya 5. Dicari apa tadi? U49. Kalian masukin. A ditambah N-1 kali B. Jadi A-nya min 2 plus 49 min 1 kali beda. Bedanya 5. Jadi minus 2 tambah 48 kali 5. Gitu. Minus 2 tambah 48 kali 5. 48 kali 5. Itu tuh 240. Minus 2. Jadi isinya 238 sama. Gitu. Jadi kalian boleh pakai cara yang kiri. Yang kiri emang lebih gampang ya, lebih singkat. Atau boleh juga pakai yang kanan. Ini pakai eliminasi. Eliminasi emang lebih panjang sih. Gitu.
Bebas ya, kalian mau pakai cara yang mana aja boleh. Ada pertanyaan kah? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 7. Gerald menabung uang sebesar 1 juta pada sebuah bank pada bulan pertama. Gerald kemudian menambah besar tabungan yang disetor ke bank sebesar 200.000. Jadi 1.200.000 pada bulan kedua. Dan kemudian secara rutin menambah tabungan sebesar 200.000 pada bulan berikutnya. Jadi tabungannya tuh yang pertama 1 juta, terus 1.200.000, terus dia nambah 200.000 setiap bulan. Nah, sekarang ditanyanya besar tabungan yang dimiliki Gerald sampai bulan ke-6. Sampai sini ya, sampai U6. Nah, besar tabungan keseluruhan, jadi total. Jadi carinya S6. S6, N per 2 kali A plus UN. N-nya kan ada 6 bagi 2 kali A-nya 1 juta. Ditambah UN. UN kan ditanya U6 ya, jadi 1 juta. Ditambah N-1, ini kan A tambah N-1 kali B. Nah, min 1 kali bedanya 200.000. Jadi 3 kali 1 juta tambah 1 juta tambah 1 juta ya, ditambah N-1 5 kali 200.000, 5 kali 200.000 itu 1 juta juga. 1 juta. Jadi dapat 3 kali 3 juta. Nah, 3 kali 3 juta, 9 juta. Jadi tabungannya sekarang udah 9 juta. Udah, itu nomor 7. Ada pertanyaan kan nomor 7? Nggak ada ya? Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, nomor 8. Pada sebuah gedung pertemuan terdapat barisan tempat duduk. Dengan susunan pada baris pertama 16 kursi, baris kedua 22 kursi, terus baris ketiga 28 kursi, dan seterusnya. Jika dalam gedung pertemuan tersebut terdapat 20 baris kursi. Banyak kursi dalam gedung pertemuan, juga sama ya kayak yang tadi. Jadi 16, 22, 28, dan seterusnya sampai U20. Sampai U20, tinggal cari aja. Ini bedanya 6. Ditanya banyak kursi dalam gedung pertemuan, jadi tanya S20. Berarti N per 2 kali A ditambah U20. Butuh gini kan? Ya udah, boleh cari dulu U20-nya. Jadi A tambah N-1 kali beda. A-nya 16 tambah N-nya 20 min 1 kali beda. Bedanya 6. 16 ditambah 19 kali 6. Jadi 16 ditambah 19 dikali 6. 19 kali 6 itu berarti 114 ya. Gitu. Udah deh, tinggal cari 114 tambah 16. 130. Nah, sekarang udah beres, tinggal masukin ke rumus S20. S20 N-nya 20 per 2 kali A-nya 16 tambah 130. Jadi 10 kali 146. 1460. Udah gitu, nomor 8. Bisa ya nomor 8? Jadi pokoknya kalau cari deret geometri, cari S. Tinggal butuh A sama U berapa. Oke, kita masuk ke nomor 9.
Terakhirnya untuk hari ini, nomor 9. Diketahui sebuah barisan bilangan sebagai berikut. 2, 4, 8, 16, 32. Ditanya U10. Ini kan 2 ke 4, 4 ke 8, 8, 16, 8, 16 ke 32. Itu kali 2 kan? Berarti dia tuh deret geometri. Kalau deret geometri, berarti UN sama dengan A kali R pangkat N. Minus 1. Gitu ya. Nah, kita punya A-nya. A-nya tuh 2. Nah, rasio tuh U2 bagi U1. Jadi 4 bagi 2. Rasionya 2. N-nya kan ditanya U10. Berarti N-nya 10. 10 min 1. Jadi 2 kali 2 pangkat 9. Atau 2 kali 2 pangkat 9 tinggal cari ya. 2 pangkat 9 itu 512. Jadi 2 kali 512, 1024. Gitu. Atau boleh juga ini jadi 2 pangkat 10 kan. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 9. Jadi 2 pangkat 10, 1024. Sama aja. Bebas. Pengerjaannya mau yang mana, itu bebas. Terserah kalian. Oke, itu aja untuk hari ini. Sampai nomor 9. Kita akan lanjut besok.